Episode 141. Ronde kedua ruang kerja. Dem. Mas. Teruskan. Jaga temponya. Keduanya sama-sama memejamkan matanya, menikmati setiap sentuhan yang sedang mereka berikan satu sama lain. Arya tak sekalipun menghentikan aksi nakal jemarinya. Pria itu bahkan tak pernah absen untuk menjeritkan nama istrinya. Mungkin ini bukan permainan panas mereka yang pertama, tapi kali ini permainan itu bagai permainan pertama kali. Bahkan saat Gia bergerak begitu pelan, membuat sisa kewarasan Arya hilang. Pria itu mendekatkan wajahnya pada tubuh istrinya, menyelinap diam-diam di antara dua gunung kembar yang sejak tadi ia daki dengan bibir juga jarinya. Saat Gia mendengar namanya sayup-sayup digaungkan oleh sang suami dengan nada yang rendah juga jerit kenikmatan, Gia tahu jika Arya sebentar lagi pasti akan sampai. Keduanya mendongak, menarik udara agar segera masuk ke dalam paru-paru. Peluh yang ada di pelipis keduanya menjadi saksi sepanas apa kegiatan mereka yang terbilang ekstrim. Gia membuka sedikit mulutnya, mencoba mencari bantuan dari mulutnya untuk meraup oksigen agar paru-parunya segera terisi. Mas, ini gila, kata Gia dengan napas yang memburu, tapi Arya hanya tertawa kecil lalu meraup wajah istrinya kemudian menyatukan kening mereka masing-masing. Aku tahu. Tapi aku juga nggak bisa nolak kamu. Kamu dan semua yang tadi kamu lakuin lebih gila lagi kalau aku harus abai. Enggak semudah itu. Abai sama pesona kamu, Gia. Kamu diam aja, aku gila kok. Apalagi kayak tadi. Kamu tahu jawaban apa yang tepat untuk itu, kata Arya yang membuat Gia kembali mendongak lalu menyandarkan punggungnya di setir mobil dengan napas yang masih terengah. Sinting, umpat Gia yang kembali membuat Arya tertawa. Itu tahu, balas Arya santai dan Gia hanya bisa geleng kepala. Mau apa lagi? Gia pun menikmati pengalaman pertama yang seperti ini. Gia bahkan tidak tahu, kenapa ia bisa melakukan di tempat yang rawan begini. Meski di dalam mobil dan di basement, bisa saja, kan ada satpam atau penghuni lain yang memergoki mereka? Tapi, apa bisa dibuat? Gia bahkan tidak memikirkan itu tadi. Yang tadi ada di otaknya hanya ingin membuat suaminya puas dan tetap bersamanya. Kembali kejadian beberapa jam lalu membuat Gia harus menarik napas panjang yang berhasil membuat perhatian Arya tertuju padanya. Sambil mengusap lembut perut istrinya yang mulai nampak malu-malu membesar, Arya mendongakkan tatapannya agar bertemu dengan Gia. Mikir apa? Nyesel, tanya Arya dan Gia menggeleng pelan. Mikirin apanya aku enggak tahu. Dan kalau ditanya nyesel, enggak sama sekali. Bahkan aku punya anak sama kamu. Nyeselnya di mana coba? Tanya Gia yang kembali mengundang tawa Arya. Bahkan kali ini Gia yang menatap pria itu aneh. Ketawa terus kamu, Mas. Jangan bilang kesambet penghuni basement. Ya enggak lah. Cuma nih, aku heran aja sama kamu. Mikir apa sih abis main gini? Yang ada itu abis main kita manja-manjaan, mesra-mesraan, atau kalau kamu enggak main begini sama aku, perasaan kamu gimana? Imin, sama perempuan lain, tanya Gia yang kini membuat Arya mau tahu mau harus menengahkan punggungnya kemudian menatap Gia dengan satu alis yang ia angkat. Kamu tahu kalau aku enggak bisa deket sama perempuan lain selain kamu? Lalu, tanya Arya balik dan kini Gia menggeleng pelan. Enggak jadi, lupain aja Mas. Bisa kita balik ke apartemen sekarang? Mau bilas? Lengket. Gia meraih jas milik Arya, kembali menyampirkan di tubuh kecilnya dan meraih gaun miliknya tadi dan ia lipat asal.
Semua itu tak luput dari pandangan Arya. Ia tahu ada sebuah kekhawatiran di dalam benak perempuan yang menyandang status sebagai istrinya. Tepat saat Gia hendak membuka kunci pintu mobil, tangannya dicengkram Arya, ditariknya lembut kemudian pria itu menggeleng. Aku tahu yang ada di sini. Soal tadi, kan? Tanya Arya menunjuk kepala Gia dengan satu jarinya, membuat Gia tersenyum tipis. Cemburuan banget ya aku? Arya menggeleng lalu menarik Gia makin rapat padanya. Mau aku pindahin aja dia? Kayaknya kamu enggak nyaman. Atau kita enggak perlu main ke sana lama-lama? Tanya Arya yang tak mau wanita itu terlalu kepikiran yang akan berakibat buruk nantinya. Kenapa? Maksud aku, kenapa harus dia yang pindah? Kemana juga kita harus jarang datang ke sana? Bukannya, kita enggak salah. Dan aku enggak maksa kamu. Aku cuma mau bikin kamu nyaman. Kalau kamu enggak mau lihat dia, aku bisa minta dia tetap di RN Mall. Tapi kalau enggak dia tetap di RN sekarang, tapi kita yang jarang ke sana. Pilihan di kamu aja sayang. Gia menatap manik mata gelap milik Arya. Sama sekali tidak ada dusta. Pria itu benar-benar ingin apa yang terbaik untuknya. Dan dengan itu, Gia hanya bisa mengedikan bahunya acuh. Ia pun tak tahu harus apa. Yang pasti ia tahu jika perempuan itu memiliki perasaan lebih pada suaminya. Enggak tahu. Tapi bisa gak kamu bawa aku naik dulu? Aku haus banget. Apalagi tadi aku yang gerak. Arya tertawa kembali. Kali ini tawa Arya begitu menenangkan di hati Gia. Pria itu menggeleng lalu tersenyum. Aku gendong, tapi abis itu kita perang lagi ya. Gak ada capeknya, keluh Gia yang kembali membuat gelak tawa di bibir seksi Arya tersembur. Nyangkul sawah sih capek. Nyangkul kamu sama sekali enggak. Atau, mau sampai pagi? Aku jabanin, kata Arya yang sejurus kemudian mendapat tatapan tajam dari sang istri. Ngaco, anak kamu ingat, kata Gia dan Arya hanya tergelak. Bagi Arya, melihat Gia yang galak seperti sekarang ini sungguh menyenangkan. Itu membuat ia kembali pada kejadian awal-awal perjuangan Arya untuk mendapatkan hati Gia. Tapi kini, siapa sangka jika Gia adalah istrinya, bisa kapan saja ia goda dan ia kerjain. Setelahnya, keduanya keluar dari dalam mobil, menuju lift kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke unit apartemen mereka. Gia yang ada di gendongan Arya membantu membuka pintu apartemen setelah menekan beberapa digit angka. Arya tidak bohong jika ia ingin lagi. Bukti dari ucapan itu adalah ketika mereka sampai di dalam dan pintu utama kembali ditutup dengan kaki pria itu, bibirnya bahkan sudah kembali bersarang di atas bibir tipis sang istri. Terlebih, tempat yang dituju Arya kini bukan lagi kamar atau sofa, tempat lain yang akan jadi kenangan baru bagi Gia malam ini. Pria itu membawanya masuk ke ruang kerja yang membuat Gia bingung. Kok di sini? Tanya Gia karena Arya melepas pagutan keduanya dan melepas jas yang tersampir pada tubuh istrinya. Tempat baru, posisi baru, sensasi baru, jawab Arya yang membuat Gia membelalakan matanya lucu. Jadi tadi seriusan mau lagi, kagetnya dan dengan santai Arya mengangguk dengan tubuh Gia yang telah duduk di meja kerja Arya. Kapan aku pernah main-main? Tanya Arya. Belum sempat Gia menjawab, pria itu berlutut di depan Gia, membuka kaki Gia yang sudah duduk di atas meja dengan tangannya lalu mengerling nakal. Permainan kedua dimulai. Ucapnya yang langsung membuat Gia menelan salivanya juga matanya yang terpejam. Mas, rintih Gia pertama kali dengan tangan yang sudah menjambak rambut Arya di bawahnya. Dem,
Bercinta lagi, pikir Gia mulai tak waras. Perempuan Penghangat Ranjang episode 142. Perdebatan pertama. Arya baru saja selesai mandi, tapi Gia sudah tidak ada di kamar. Padahal, saat ia tinggal masuk ke dalam tadi, wanita itu masih terlelap di atas ranjang mereka. Tak tunggu waktu lama, Arya membawa langkahnya menyusuri lantai marmer yang nampak bersih di bawahnya. Keningnya berkerut kala ia tak mendapati Gia di seluruh ruang. Mulai ruang tegah, dapur, meja makan, ruang kerja, bahkan di ruang cuci dan balkon, ia sama sekali tidak melihat ada Gia di sana. Segera Arya kembali masuk ke dalam kamar, meraih ponselnya kemudian mencari nama Gia di sana. Kakinya mengetuk pelan lantai marmer di bawahnya sambil menunggu, kemudian satu tangan bebasnya ia letakkan di pinggang, mencoba bersabar menunggu hingga panggilannya tersambung dengan Gia. Tapi sial, ponsel Gia tertinggal. Ada di atas nakas dengan nada dering dari sebuah lagu milik Coldplay Yellow. Secepatnya Arya menoleh lalu mengeram kesal. Sial. Langkah lebarnya ia ayunkan ke arah ponsel Gia yang ada di nakas, kemudian ia raih dan lihat dengan baik. Benar, ini ponsel istrinya. Lalu kemana pemiliknya? Gia, panggil Arya yang jelas ia tahu bahwa tak akan ada jawaban dari teriakannya itu. Tapi biar saja, Arya sedang ingin melakukan itu. Kini pria itu beralih pada lemari pakaian, memilih satu baju kaos acak kemudian ia kenakan dengan buru-buru. Gia, kamu nyari masalah sayang, ucap Arya yang hendak keluar untuk mencari perempuan yang tiap malam menghangatkan ranjangnya. Tapi baru saja langkahnya tiba di depan pintu apartemen, Gia datang dengan senyum merekah di wajahnya, yang membuat Arya menatapnya tak suka. Loh mas, mau pergi? Tanya Gia yang baru masuk ke dalam unit dan meletakkan sendal yang ia pakai di rak sepatu dan mulai melangkah mendekati Arya. Arya mendengkus kuat, bisa-bisanya Gia terlihat nampak biasa saja. Apa dia tidak berpikir jika Arya sangat khawatir? Kemana aja kamu? Tanya Arya dengan nada suara dingin yang seketika menghentikan langkah Gia mendekati suaminya. Padahal, dari jaraknya sekarang, hanya butuh 3 langkah lagi supaya ia sampai di depan suaminya. Gia menatap Arya, dan seketika saat itu jantungnya berdegup kuat. Baru kali ini Arya marah seperti saat dulu ia pergi terlalu larut bersama Molly ke mall seberang. Tapi saat itu sudah lama sekali, dan kini Gia hanya pergi sebentar untuk membeli sesuatu. Tapi kenapa Arya nampak begitu marah? Pikir Gia yang masih menerka apa yang terjadi pada suaminya. Kalista Anggiana, aku tanya sekali lagi. Dari mana? Tanya Arya tegas. Bahkan di kata terakhir ia mengatakan dengan penekanan di setiap katanya. Tentu Gia menjadi panik. Ia belum pernah ada di posisi ini sebelumnya. Kecuali hari itu yang masih bisa Gia hadapi secara santai. Tapi hari ini, tidak. Arya nampaknya marah besar. Aku. Aku apa? Tanya Arya yang makin dekat dengannya dan mengikis jarak di antara dia dan Arya. Aroma min yang kini ada di tubuh Arya membuat fokus Gia buyar. Ia lebih fokus pada aroma suaminya yang memabukkan jika begini. Tapi karena itu juga Gia lengah hingga punggungnya sudah menyentuh dinding dingin kemudian mendongak dia sudah mendapati wajah Arya di depan wajahnya. Mas. Jawab aku. Dari mana? Tanya Arya lagi lebih menuntut. Membuat Gia membawa naik kantung plastik putih yang ia bawa. Bubur? Aku ngidam bubur. Jadi tadi aku keluar pas enggak sengaja di balkon lihat tukang bubur di seberang apartemen. Dan aku beli ini.
Mas. Arya melirik bungkusan yang Gia sodorkan kemudian menarik napas panjang. Ia kesal selalu dibuat khawatir oleh istrinya. Tapi kenapa bisa wanita ini begitu santai saat harus keluar dan membeli makan sendiri? Handphone kenapa enggak dibawa? Tanya Arya lagi dan Gia menaikkan sebelah alisnya lalu menggeleng. Lupa. Aku cuma ingat bawa uang aja. Dan untungnya ingat pakai jaket kamu. Kata Gia lagi yang melirik Gia memang benar memakai jaketnya. Piyama tidurnya yang tadi malam masih melekat. Rambut cepol yang ia ikat berantakan juga jaket bomber yang Arya miliki ada di tubuh istrinya. Setidaknya itu lebih baik daripada Gia menggunakan dasternya. Kali ini aku maafin. Tapi kalau besok begini lagi, kamu tahu akibatnya apa Gia? Aku enggak suka kamu begini. Walau udah aku maafin, kamu tetap akan dihukum. Setelah kalimat panjang Arya tadi, pria itu berbalik badan dan hendak pergi dari hadapan Gia ditahan kala pergelangan tangannya dicekal oleh Gia. Mas. Kamu udah tahu konsekuensinya kalau kamu langgar larangan aku Gia. Dan mau disengaja atau enggak, hukuman tetap hukuman. Aku begini juga karena aku enggak mau kamu kenapa-napa. Kamu harus tahu itu, kata Arya yang segera melepas cekalan tangan Gia pada tangannya kemudian pergi ke dalam lebih dulu. Gia menatap punggung tegap suaminya kemudian menarik napas dalam sebelum akhirnya ia ikut menyusul Arya ke dalam. Dari meja makan, Gia melihat Arya yang sedang membuka lemari pendingin kemudian menuang jus kesukaan pria itu. Dan untuk Gia, Arya sedang memanaskan air untuk membuat susu hamilnya. Gia ikut masuk ke dapur, meraih 2 mangkuk juga sendok untuk memindahkan bubur yang sempat ia beli tadi. Ia lebih dulu duduk di meja makan, menuang buburnya lalu menyiapkan untuk Arya tanpa suara. Jika kalian belum tahu hukuman apa yang Arya beri saat Gia membuat kesalahan semaunya, hukumannya adalah tidak boleh bicara satu sama lain. Itu kenapa Gia tidak bicara saat ia melihat Arya di dapur sedang sibuk dengan susu hamilnya. Karena biasanya, Gia akan meminta untuk mengambil alih kegiatan itu dari Arya. Tapi kali ini ia biarkan. Setelah Arya selesai, pria itu menghampirinya, membawa gelas susu untuk Gia dan gelas jus untuk dirinya sendiri. Arya tak menatap Gia. Ia hanya meraih mangkuk bubur bagiannya lalu ia melahap buburnya cepat hingga tandas. Setelah selesai, Arya menatap Gia yang masih mengaduk-aduk bubur dalam mangkuknya tanpa minat memakannya. Melihat itu Arya menarik napas panjang kemudian melempar tatapan tajam pada Gia. Dimakan Gia, kamu mau bikin aku tambah marah sama kamu atau apa? Tanya Arya yang mampu menarik Gia ke alam sadar dengan bibir yang sudah mengerucut lucu. Bibirnya biasa aja, enggak perlu begitu, kata Arya yang masih melihat wajah masam di wajah istrinya juga bibir yang tetap mengerucut. Harusnya yang marah itu aku, yang enggak ada kabar dan bikin khawatir itu kamu, bukan aku. Ini kenapa kamu yang marah? Tanya Arya membuat Gia mencebik lalu menatapnya. Kamu enggak paham aku, Mas. Mau dipahami apa lagi? Gia, aku cuma minta kamu buat repotin aku dalam setiap mau kamu. Enggak jalan sendiri kayak tadi. Tadi juga kamu bilang apa? Jalan kaki dan nyebrang jalan? Kalau ada apa-apa yang paling merasa bersalah siapa? Gia? Kamu anggap aku gak sih sebagai suami kamu? Mas, jadi suami juga enggak melulu soal kamu bangun semua keperluan aku, tapi juga untuk apa? Gia? Aku enggak pernah lihat kamu ngebakang begini selama ini. Ada apa hari ini Gia? Mau kamu apa dengan enggak nurut gini? Tanya Arya yang menatapnya dalam. Gia diam. Diam karena ia tak punya jawaban. Ia kesal.
Tapi ia juga tak bisa mengelak kalau ia salah. Dan untuk hari ini, Gia nekat keluar sendiri juga. Karena anaknya yang ingin makan bubur, kalau bukan karena ngidam, Gia juga tidak akan melanggar larangan suaminya. Enggak tahu Mas. Aku capek, mau tidur aja. Ya, jawab Arya dengan hembusan napas beratnya, menandakan jika pria itu pun ada di titik yang mengerti posisi Gia. Setelah Gia pergi, Arya kembali mengacak rambutnya. Ia kesal karena terlalu posesif pada Gia, tapi trauma ditinggal orang yang pernah begitu dekat dengannya membuat Arya begitu mengawasi apa saja yang Gia lakukan. Perempuan Penghangat Ranjang episode 143. Ibu hamil menyebalkan. Arya menghela napas kasar, masuk ke dalam kamar dan mendapati Gia yang duduk di atas ranjang dengan satu toples camilan milik ibu hamil itu. Merasa Arya mendekat, Gia buru-buru menutup toples jajanannya kemudian ia letakkan di atas meja nakas. Segera Gia merebahkan diri dan mulai menarik selimut. Meski masih pagi, tapi semenjak hamil Gia bisa langsung lelap jika sudah bersinggungan dengan bantal, ranjang juga selimut. Melihat Gia yang jelas-jelas menghindarinya, Arya kembali menarik napas kemudian mengacak pelan rambutnya sebelum ia mendekati Gia. Langkah kakinya berhenti tepat di sisi ranjang yang Gia tiduri. Pria itu menatap istrinya yang sudah memejamkan matanya, tapi Arya yakin jika Gia belum tidur. Sayang, panggil Arya pelan tapi tak ditanggapi sama sekali oleh Gia. Tak menyerah, pria itu ikut duduk di pinggir ranjang, mengusap rambut Gia yang terurai menutupi wajah cantik alaminya kemudian turun ke pipi dan berakhir di bibir ranumnya. Sayang, maaf. Lagi, kalimat itu dilontarkan oleh Arya dan tetap tidak mendapat jawaban. Arya tahu dia salah, tapi dia pun tidak tahu bagaimana cara mengatakan jika ia khawatir pada Gia. Pria itu pun tahu, sangat tahu, jika Gia pasti bisa melakukan apapun itu sendiri. Tapi bukan itu intinya. Arya hanya tak mau Gia kenapa-napa. Terlebih kini istrinya itu sedang hamil. Masih tak ada jawaban dari Gia. Arya memilih meraih tangan Gia yang bebas lalu ia genggam. Tak lupa juga tangan itu ia tempelkan di pipinya, tetap dengan memandangi wajah Gia yang teduh. Maaf ya sayang, aku posesif banget ya. Tapi kamu kan tahu sendiri ketakutan aku gimana. Aku cuma nggak mau kamu kenapa-napa. Maaf ya, kalau kamu mau, kamu bisa pukul aku, bisa marahin aku, atau apa yang penting jangan ngambek, kata Arya yang membuat Gia malas. Wanita itu belum tidur. Semua yang Arya lakukan padanya juga ucapkan. Gia dengar. Hanya saja Gia belum mau menanggapi. Baby, bangun dulu yuk. Susu sama bubur kamu belum habis tadi. Atau mau aku masakin apa buat kamu? Bangun yuk sayang, ucap Arya yang terus mencoba untuk merayu Gia tapi Gia tetap bergeming. Sampai pada Arya yang tahu jika Gia sengaja mendiaminya, pria itu akhirnya menempuh cara lain. Arya sedikit menunduk, mensejajarkan wajahnya dengan wajah Gia. Sebelum ia beraksi, pria itu lebih dulu meniup pelan wajah istrinya hingga Gia mengeritkan keningnya yang makin membuat Arya yakin jika istrinya tidak tidur. Dan setelahnya, Arya mulai melakukan aksi yang menurut pria itu bisa membuat Gia mau menatapnya. Aksi menciumi seluruh wajah Gia dengan bibirnya, begitu juga dengan leher istri. Percobaan pertama gagal karena Arya hanya fokus pada pipi dan kening Gia saja. Tapi percobaan kedua ini Arya lebih sedikit menaikkan level permainannya. Arya menjatuhkan bibirnya pada kening, pipi, hidung, bibir,
garis rahang juga leher hingga Gia menggeliat pelan lalu menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya. Mungkin mulai risih karena Arya semakin sering melakukannya. Mas, udah, akhirnya. Suara Gia terdengar membuat Arya menarik diri sedikit jauh dari Gia, walau kedua tangannya masih bertumpu pada ranjang di sebelah sisi wajah Gia. Gia membuka mata saat tak lagi merasakan hujamam dari bibir suaminya itu kemudian menatap Arya tajam. Ngapain di sini? Udah Mas di luar aja. Aku mau tidur, kata Gia yang Arya tahu jika wanita itu pasti marah padanya. Ini juga kamar aku kan sayang, tanya Arya yang kembali membuat Gia mendengkus. Wanita itu tidak menjawab, tapi bangkit dengan cepat lalu duduk. Ia menyibak selimutnya kemudian hendak turun dari ranjang tapi pundaknya lebih dulu ditahan oleh Arya. Kemana? Tanya Arya lembut. Tak ada nada yang tak sedap seperti tadi. Keluar. Ini kamar Mas kan? Biar aku di sofa aja, kata Gia yang kini membuat Arya kembali mengacak rambutnya frustasi. Bicara dengan perempuan sudah cukup membuat pening, dan kini ditambah dengan perempuan itu hamil. Maka, Arya harus siap jika sewaktu-waktu kepalanya meledak. Bukan gitu maksudku sayang. Kamu tidur di sini juga. Ini juga kan kamar kamu. Kamar kita, ucap Arya lembut. Bahkan ia sabar sekali dalam menjelaskan apapun itu pada Gia. Tapi lagi-lagi, hormon ibu hamil selalu menyebalkan bagi para pria. Aku lagi enggak mau ketemu kamu. Tadi juga kamu hukum aku kan? Bukannya hukuman itu kita enggak boleh saling bicara? Ini kenapa kamu ngomong terus, kata Gia membuat Arya mengusap pelan leher belakangnya. Iya yang itu aku minta maaf. Itu aku yang salah. Maaf ya. Aku enggak akan gitu lagi. Sekarang makan yuk, ajak Arya lagi. Arya tulus meminta maaf. Ia tahu dirinya salah. Tapi tetap Gia pun juga salah karena tak pamit padanya saat pergi. Walau begitu, Arya tak mau mengungkit soal salahnya wanita itu. Karena jika ia ungkit, maka wanita itu akan murka padanya lebih lama lagi. Enggak lapar, balas Gia singkat tanpa menoleh pada Arya. Makan dikit aja ya, apa mau aku suapin? Tawar Arya sambil mengusap pelan pipi cubi istrinya. Enggak Mas, aku enggak lapar, sentaknya malas. Lagi-lagi Arya harus tarik napas sepanjang dan sedalam mungkin. Ia harus jadi orang sabar dengan segala kebaikannya. Terus mau apa kalau enggak mau makan? Mandi ya? Aku mandiin? Gia melempar tatapan tajam pada Arya yang langsung membuat pria itu bergidik ngeri. Maksud kamu apa? Aku bau? Mas, aku enggak mandi pun enggak bau kali. Mas. Salah lagi? Arya padahal cuma menawarkan. Ini kan sudah mau siang. Apa tidak gerah gitu enggak mandi? Tapi niat baiknya malah dianggap buruk oleh sang istri. Mas, kenapa kamu enggak jawab? Aku bau. Kamu enggak suka aku lagi? Tanya Gia yang makin mendesak tapi Arya hanya bisa menggeleng lemah. Jangan dijawab ya. Jangan. Batin Arya dalam hati. Ia tahu ini sesi jebakan. Gia mendengkus kemudian menarik napas dalam sebelum ia kembali menatap Arya di sampingnya. Dahlah. Laki-laki semua sama aja. Enggak ada yang paham sama perasaan perempuan. Capek tahu gak sih? Mas, oceh Gia lagi dan Arya masih diam. Ia kini sedang berperan jadi pendengar yang baik. Laki-laki cuma bisa bawa kita ke ranjang. Hamil. Abis itu pas ngidam yang aneh. Yang salah kita. Dipikir, enggak begah bawa anaknya. Tiap hari mual. Pakai drama ngidam hal aneh.
Belum lagi kalau enggak bisa tidur malam hari. Apa mereka ngerti? Kayaknya enggak. Ya kayak kamu ini mas. Aku beli bubur aja marah. Aneh. Arya hanya diam. Tetap mendengarkan dengan baik. Entah setan apa yang merasuki Gia sekarang. Wanita itu rasanya tidak ada lelahnya mengoceh. Diam lagi kan? Jawab gitu loh. Mas. Aku itu ngomong sama kamu. Bukan sama bantal. Kata Gia yang emosinya mulai terpancing. Aku harus apa? Gia, aku kan selalu nuruti apa yang kamu minta waktu ngidam. Aku tadi cuma enggak mau kamu kena. Diam. Mas cerewet ah. Aku mau mandi aja. Males lihat mas. Ngomong terus. Arya menganga. Heh, tadi apa Gia bilang? Dia yang banyak bicara. Bukannya dia yang meminta Arya untuk bicara dan menjawab ucapannya. Kenapa saat ia sudah bicara malah ia yang disalahkan? Brak. Tepat saat pintu kamar mandi dibanting kuat, Arya dibuat terlonjak kaget dan sadar dari pikiran-pikiran yang mengganggu pikirannya. Tiap orang hamil memang begitu atau apa sih? Gumam Arya yang entah sudah kesekian kalinya mengacak rambutnya frustasi. Lama-lama Arya akan darah tinggi jika Gia begini terus. Cepet tua nih kalau begini caranya, sambung Arya bermonolog dan merebahkan dirinya di atas ranjang. Mungkin begini akan lebih baik, menunggu sampai Gia selesai mandi. Perempuan penghangat ranjang episode 144. Gengsi ibu hamil. 2 hari sudah perang dingin antara Gia dan Arya berlangsung. Bukan Arya, tapi Gia yang belum mau berbaikan. Masih kesal katanya. Dan kini, Gia sedang bersandar di daun pintu kamarnya, menatap lurus ke depan di mana Arya berada sambil memangku laptopnya. 2 hari ini juga, Arya tak pergi kemana-mana. Tidak ke kampus maupun ke restoran. Yang Arya lakukan adalah duduk diam di ruang tengah atau di ruang kerja. Tak berani meninggalkan Gia yang belum mau berdamai dengannya. Arya takut, jika ia pergi nanti Gia akan melakukan hal yang aneh-aneh, dan Arya tak mau ambil resiko. Bukannya ngerayu atau apa gitu, ini diem-diem aja. Tanya kek. Kamu ngidam apa sayang? Mau mas beliin? Ini boro-boro, ucap Gia pelan. Wanita itu sejak pagi ingin sekali rujak buah. Rasanya buah mangga dan bengkoang yang disiram bumbu rujak bercabai 5 sungguh membuat air liurnya keluar tanpa diminta. Tapi apa? Suaminya yang tampan bin kaya itu tidaklah peka. Buktinya, kini pria itu sibuk saling pangku dengan laptop yang ia punya. Masa harus bicara duluan? Dia yang salah ini kok, katanya lagi yang makin kesal karena kini Arya tengah berkutat dengan ponselnya. Ia menatap Arya dari sini, mau minta maaf duluan. Tapi Gia merasa jika ia tidak salah, lalu buat apa minta maaf? Dan lagi, Gia tidak butuh-butuh amat, jadi ia memilih untuk mengambil ponselnya. Abang ojek online masih berjaya, jadi lebih baik manfaatkan saja jasanya. Membantu sesama kan tidak ada salahnya. Gia masuk kembali ke dalam kamar, meraih ponselnya yang ada di nakas kemudian kembali keluar. Sengaja agar Arya tahu jika ia sedang memesan rujak pada abang ojek online. Biar saja. Biar Gia diurus abang ojek kalau lagi ngidam. Lagian, salah siapa tidak tanya? Salah Arya lah. Ya halo, mas. Arya sontak menoleh saat suara Gia begitu kuat ia dengar menyapa indera pendengarannya. Pria itu juga mengeritkan keningnya kala Gia duduk di meja makan sambil menelpon. Dan apa tadi, mas?
Panggil Mas sama siapa itu anak? Batin Arya penasaran. Tak mau membuang waktu apalagi berburuk sangka pada istrinya, Arya memilih bangkit, meletakkan ponselnya di atas sofa lalu melangkah pelan menuju Gia duduk. Iya Mas, saya pes. Belum selesai kalimat Gia di sambungan telepon, Arya sudah menarik ponselnya dari daun telinga membuat Gia menoleh cepat. Teleponan sama siapa kamu? Tanya Arya datar dan langsung melihat ponsel Gia yang masih tersambung. Kenapa tanya-tanya? Balas Gia yang tak dihiraukan oleh Arya. Pria itu malah menempelkan ponsel istrinya di telinganya kemudian menatap Gia tajam ketika ia mendengar suara pria. Siapa ya? Tanya Arya datar, tapi berhasil membuat Gia menunduk. Bukan karena takut, tapi karena wanita itu sedang menggigit bibirnya agar tidak tertawa. Ojek, pesen apa dia? Mas, tanya Arya lagi yang sudah tahu jika istrinya ternyata hanya menelpon ojek online. Pandangan Gia mengikuti Arya yang kini melangkah ke dapur. Semua gerak-gerik Arya tak luput dari sorot matanya. Hingga tak lama Arya kembali lagi ke tempatnya dengan sambungan telepon yang sudah mati. Nih ponsel kamu, nih susunya. Habisin, kata Arya yang setelah meletakkan ponsel Gia, pria itu pergi begitu saja. Gak jelas, kata Gia malas. Wanita itu memilih untuk mengecek ponselnya, melihat apa pesanannya sudah dimengerti oleh ojek yang ia pesan atau belum. Tapi saat ia membuka aplikasinya, pesanan yang Gia pesan tadi sudah tidak ada, alias di-cancel. Pasti Arya, batin Gia kesal. Gia dengan segera meneguk susu hamil yang Arya buatkan, sebelum ia menyusul suaminya ke dalam kamar untuk membuat perhitungan. Berani-beraninya pria itu membatalkan pesanan ibu hamil. Dia tidak tahu apa itu yang mau anaknya. Nanti kalau anaknya ngiler gimana coba? Enggak dipikir sih. Baru saja Gia masuk ke dalam kamar. Ia melihat Arya yang sudah rapi dengan jaket juga celana panjangnya. Bahkan di tangannya juga ada celana panjang milik Gia juga sebuah jaket. Kok kesini? Jadi beli rujak gak? Nih pakai dulu jaket sama celananya. Aku tunggu di luar kalau gitu, kata Arya yang langsung menyerahkan pakaian Gia tadi pada pemiliknya. Gia menatap Arya dan pakaiannya bergantian. Kemudian hati-hati meraih pakaian tersebut. Setelah pakaian istrinya berpindah tangan, Arya tersenyum tipis, lalu mengusap pelan puncak kepala Gia sebelum keluar. Aku tunggu di luar ya, kata Arya lembut tanpa ekspresi apapun. Dan saat suara pintu ditutup, Gia menoleh ke belakang, di mana Arya hilang di balik pintu. Mendapat perlakuan manis lagi dari sang suami, Gia langsung dibuat tersenyum lebar. Rasa kesal yang 2 hari ini bersarang di hatinya serasa menguap ke udara. Wanita itu bahkan tersenyum menatap pintu yang tertutup kemudian melompat kegirangan. Astaga. Maaf. Anak bunda. Maaf ya. Abis bunda saking senangnya, kata Gia yang gemas mencengram pakaiannya. Tak mau membuat Arya menunggu lama, Gia segera mengganti pakaiannya kemudian menyusul Arya di ruang tengah. Gia menelan salivanya sebentar kemudian melangkah mendekati Arya saat ia sudah keluar dari kamarnya. Wanita itu berhenti tepat di samping Arya yang sedang memainkan ponselnya tanpa bicara. Merasa ada orang di sampingnya, Arya mendongak dan menatap Gia dengan senyum tipis. Udah, tanya Arya lembut tapi Gia hanya membalas dengan anggukan kepala singkat. Ya udah kalau gitu. Ayo. Arya bangkit, meraih tangan Gia untuk ia gandeng lalu melangkah ke arah pintu utama. Lagi-lagi Gia hanya mampu tersenyum.
wanita itu kenapa jadi malu-malu begini sih? Duh, sepertinya salah deh mendiami Arya 2 hari. Nyatanya, kini dia sendiri yang rindu perlakuan kecil Arya yang seperti ini. Tapi, saat sampai di depan pintu, Arya berhenti dan membuat Gia mendongak menatap Arya dari belakang. Tak lama, Arya menoleh ke belakang, menatap Gia lalu menatap tangan mereka yang bergandengan. Ini, boleh dipegang gak? Kalau enggak boleh aku lepas. Aku enggak mau kamu marah sama aku, kata Arya menunjuk tangan mereka dengan lirikan matanya. Gia ikut menatap ke bawah kemudian menatap Arya lagi. Melihat jika ia pun ditatap oleh Gia, Arya menaikkan sebelah alisnya untuk bertanya akan jawaban yang akan Gia berikan. Bibir bawahnya ia gigit pelan. Gia jadi bingung. Antara gengsi juga suka, tapi ia tidak bisa terus-terusan begini, kan? Mereka suami istri, wajar jika marahan, tapi harus ada batasnya juga. Gia, panggil Arya lembut membuat Gia mendongak kembali dan tatapan keduanya saling bertubrukan. Ya. Gimana? Boleh gak? Atau enggak boleh ya? Ya udah aku. Boleh. Arya tersenyum atas jawaban yang Gia berikan. Pria itu membalik tubuhnya menghadap Gia kemudian menarik wanita itu dalam dekapannya. Iya atau dengar, enggak perlu teriak gitu juga. Maaf ya atas 2 hari ini. Sekarang aku tahu kalau aku salah. Kamu boleh hukum aku abis ini. Sekarang kita beli rujak yang kamu mau dulu ya, kata Arya yang dibalas pelukan hangat juga oleh Gia kemudian wanita itu mengangguk pelan. Abis marahan baikannya begini banget. Tapi suka, batin Gia kegirangan. Perempuan Penghangat Ranjang episode 145. Naik odong-odong yuk mas. Pelan-pelan aja. Aku enggak minta, ucap Arya yang kini dengan telaten mengusap sudut bibir Gia dengan tisu. Gia menoleh, hanya sebentar kemudian kembali melahap rujak buah yang baru saja ia dan Arya beli. Arya hanya tersenyum, melihat Gianya sudah jadi lebih baik begini membuat ia lega. Setidaknya tidak seperti kemarin yang hanya bisa saling diam hingga membuat Arya sedikit stres. Apalagi saat tidur, Gia sama sekali tidak mau disentuh. Pria itu menatap sekitar. Banyak pedagang yang ada di sini. Mungkin karena tempat ini khusus untuk pedagang kaki lima. Kamu enggak pesen mas? Tanya Gia yang baru sadar jika suaminya tidak ikut makan seperti dirinya. Enggak suka. Kamu aja. Mau aku suapin? Ini enak loh. Sumpah deh, kata Gia heboh. Bahkan wanita itu kini sudah mengulurkan tangannya demi menyuapi Arya mangga dengan bumbu gula merah itu. Arya memundurkan kepalanya sedikit kemudian menggeleng pelan. Ia tidak suka pedas. Dan itu otomatis ia tidak suka rujak. Ditambah mangga muda yang Gia pegang. Arya yakin jika ia yang makan, kamar mandi adalah tujuan selanjutnya. Coba mas. Enak banget ini beneran, kata Gia lagi yang belum mau menyerah, membuat Arya menelan kuat-kuat air liurnya. Arya mendorong pelan tangan Gia yang terulur kemudian menggeleng pelan. Enggak usah, kamu aja yang makan. Nanti kamu kurang, kata Arya dan itu hanyalah alasan belaka agar terbebas dari sensasi rujak yang Gia makan. Tak menyerah, kali ini Gia menggunakan jurus jitunya. Wanita itu mencebik, menatap Arya dengan mata berkaca-kaca lalu mengeluarkan kalimat pemungkas. Kamu enggak sayang sama aku, mas? Ini anak kamu loh yang minta. Nah, jika begini Arya hanya bisa memejamkan mata.
berdoa agar keinginan Gia itu tak benar-benar diinginkan wanita itu. Mas, aku ngomong sama kamu, kok malah merem? Ngapain kamu? Bayangin perempuan lain pasti kan? Iya, kan? Ucap Gia mengguncang pelan pundak suaminya hingga Arya kini membuka matanya cepat kemudian memutar bola matanya malas. Enggak sayang, aku cuma lagi doa doang tadi. Doain aku jelek, kan pasti, tuduh Gia mengacungkan sendok garpu yang sudah ia tusuk dengan mangga muda di depan wajah Arya, membuat pria itu kembali memundurkan wajahnya. Astaga Gia, muka aku bukan bumbu rujak, bahaya sayang, ucap Arya yang kaget karena tingkah istrinya itu, apalagi kini Gia masih mengacungkan garpu di depan wajahnya. Perlahan Arya menyingkirkan tangan istrinya, tapi baru bergeser sedikit, garpu itu kembali ada di hadapannya. Arya menyerah. Ia menghela napas panjang kemudian menatap Gia dengan serius. Kenapa begini? Katanya mau makan? Makan Gi. Nanti keburu enggak enak, kata Arya yang sudah mengusap pelan pipi juga sudut bibir istrinya. Gia tetap diam. Tapi kali ini wajahnya berubah muram, membuat Arya jadi luluh melihatnya. Lihatlah pria itu. Kini mendekatkan wajahnya perlahan ke arah garpu yang isinya mangga muda dengan bumbu rujak yang bisa Arya pastikan tingkat kepedasannya. Saat mulut Arya berhasil melahap mangga muda yang masam itu lengkap dengan bumbu rujaknya, kini Gia yang langsung bersorak senang. Tepuk tangan dan senyum manis terpatri di wajahnya. Dengan cepat juga Gia mendekatkan wajahnya, mendaratkan bibirnya di pipi Arya lalu kembali mengulas senyum. Gitu kek dari tadi, Mas? Kalau begini, kan? Aku jadi semangat buat abisin rujak ini. Duh nak, ayah kamu baik banget ya. Makin sayang deh. Makasih ya Mas, kata Gia nyerocos tanpa melihat ekspresi Arya yang kini tengah menahan mangga itu di dalam mulutnya. Arya sungguh berani bersumpah. Pria itu lebih baik mengajar 4 kelas dalam 1 hari dengan durasi 2 jam per 1 kelas daripada harus makan rujak milik Gia. Rasanya. Pak, es kelapa 1 ya, teriak Arya yang langsung membuat semua orang di sekitarnya menoleh. Tak pelak Gia pun sama. Wanita itu menatap Arya dengan matanya yang bulat itu berkedip pelan kemudian memiringkan wajahnya agar dapat lebih jelas melihat wajah suaminya. Astaga Mas, kok merah gitu mukanya? Tanya Gia polos membuat Arya menggeleng dengan mulut yang terus terbuka karena sensasi terbakar menjalar di lidahnya. Bahkan di keningnya sudah banjir dengan keringat sekarang. Serius Gia gak sadar kalau aku kepedesan karena dia? Gumam Arya dalam hati tapi tak bisa banyak bicara. Tak lama, penjual es kelapa muda yang Arya pesan datang membawakan pesanan pria itu. Baru saja Arya akan meraihnya. Gia lebih dulu meraih gelas es kelapa yang segar itu dan meminumnya di hadapan Arya, membuat pria itu melotot tak percaya. Bagaimana bisa wanita itu yang tadi sudah memesan rujak lengkap dengan es buahnya kini malah mengambil jatah minuman sang suami? Gia, panggil Arya yang kesulitan karena mulutnya terasa dibakar abis. Punya aku kan? Tanya Arya pelan dan nyaris tak terdengar. Gia yang masih meminum es kelapa itu tanpa sedotan jelas menempelkan bibirnya di bibir gelas, membuat hanya mata wanita itu saja yang melirik ke arah Arya dan alis yang ia naikkan untuk bertanya. Punya aku, ulang Arya lagi dengan jakun yang naik turun karena mendamba es kelapa itu melintasi kerongkongannya. Gia menandaskan lebih dulu segelas es kelapa yang ada di dalam gelas kaca itu. Setelahnya ia mengusap sudut bibirnya dengan punggung tangan baru menatap Arya dengan senyum cerah. Pesen aja lagi, Mas. Maaf ya, aku jadi pengen pas lihat es ini.
Seger, kata Gia dengan senyum tanpa dosa, membuat Arya membuang muka sambil mendengkus. Tak mengindahkan apa yang istrinya katakan, Arya memilih meraih satu botol air mineral lalu membukanya. Ia meneguknya hingga habis setengah, bahkan sensasi pedasnya masih terasa walau sedikit. Mau marah pada Gia pun percuma. Mereka baru saja berbaikan. Lalu mereka masa harus bertengkar lagi hanya karena es kelapa? Yang benar saja. Mas, kayaknya naik odong-odong asik deh. Pepepef baru saja Arya kembali menempelkan bibir botol di bibirnya dan ingin meneguk lagi air dalam kemasan itu. Celotehan Gia yang tak masuk akal kembali membuat Arya harus jadi mbah dukun dadakan. Malu dipandang oleh semua orang tak Arya pedulikan. Tapi yang kini jadi fokus Arya adalah tatapan damba Gia pada odong-odong di depannya. Membuat Arya menelan susah payah salivanya. Tadi kamu bilang apa sayang? Naik, odong-odong, tanya Arya mengulang sekali lagi apa yang tadi ia dengar. Sebelum Gia menjawab, Arya berdoa dalam hati, berharap apa yang tadi ia dengar soal odong-odong adalah halusinasinya saja. Tidak mungkin kan seorang Gia ingin menaiki permainan bocah seperti itu. Hei, Gia ini perempuan dewasa berumur 23 tahun. Mana mungkin akan cukup di odong-odong yang biasa hanya mengangkut tubuh anak-anak. Iya mas, naik odong-odong. 2 lagu aja mas. Boleh ya, kata Gia cepat yang kembali membuat Arya menelan ludahnya kuat-kuat. Pening menerjang kepala Arya sekarang. Bahkan kini Arya merasakan mual. Oh Tuhan, apa tidak bisa buat ngidam Gia ini dengan hal yang wajar saja? Kenapa harus naik odong-odong? Come back, be with me. I just wanna be hold you. Time to say goodbye.